Balik lagi bersama saya di 1 Second Motovlog. Di video kali ini saya mau jelasin kepada kalian, karena ada banyak yang DM yo, tapi DM itu dari lama, tapi juga ada terus-terusan yang DM sama komen di YouTube. Itu tuh kalau pasang Ecujuken di motor standar tuh efeknya gimana, dan perbedaannya sama Ecu standar tuh kayak gimana. Dan untuk si Maxi sekarang ini masih pakai Ecu standar, dan dulu juga pernah saya pakai Juken, tapi mesinnya tuh full standar kayak gini. Cuma bedanya sekarang tuh Jukennya tak lepas, nggak pakai velocity juga, sama cuma standar lah, open filter aja. Tapi itu semua masih standar, partai semua standar, pokoknya semua standar lah. Nggak seperti yang dulu, yang 150 cc tapi pakai Ecujuken 5 dual band. Itu perbedaannya tuh apa aja? Yang pertama, perbedaannya tuh untuk segi akselerasi. Untuk segi akselerasi itu beda jauh kalau sama yang pakai Juken itu. Kalau pakai Juken kan bisa disetting ya. Kalau yang pakai Juken itu bisa disetting, jadi di RPM berapa itu yang masih keiritan atau keborosan itu bisa dikurang atau ditambah. Pokoknya enak banget kalau pakai Juken tuh, akselerasinya tuh kena banget. Jadi kalau kita narik itu tuh nggak lama ya, nggak delay, nggak langsung ya, pokoknya nggak delay lama lah untuk capai si top speednya itu. Kalau Ecu standar kayak gini tuh jadi kayak gimana ya, untuk derajat pengapian tuh juga nggak bisa disetting. Untuk borosnya bensin tuh cuma mengandalkan CO tuh jadi dipukul rata dari bawah sampai atas tuh dipukul rata ya kalau CO. Jadi kalau CO nya tinggi, bawahnya mesti kalau ngidupinnya agak susah, soalnya keborosan ngidupinnya agak susah, terus mati-mati gitu. Itu biasanya tuh keborosan. Tapi kalau diiritin CO nya atas itu nggak enak. Dan untuk si Maxi ini CO nya udah mentok 30, jadi di bawahnya agak susah untuk stasioner. Itu cuma berlaku kalau mesinnya lagi dingin. Jadi kalau first start, kalau lagi manas itu agak susah langsame ya. Tapi kalau langsame kita gedein, nanti kalau di atas kalau udah panas itu nanti besar sendiri. Pokoknya nanti besar banget lah langsame kalau bawahnya kita besarin. Jadi mau nggak mau tuh harus ditahan gas supaya si langsame itu agak tinggi. Jadinya yo kayak gitu, susah itu kayak gitu kalau pakai Ecu standar. CO nya tuh rata semua, jadi nggak bisa disetting di RPM atau TPS mana yang masih kurang. Tapi kalau atas ini udah agak lumayan ya. Atasnya juga udah lumayan enak, nggak kekeringan banget dan nggak kebasahan banget. Kalau aku pakai injektor L15 itu CO30 tuh basah banget. RPM-nya cuma nahan ke 7.000-an, jadi nggak mau naik. Kalau digas mentok tuh berbet pol. Paling kalau pakai injektor R15 tuh cocoknya CO-nya itu di minus ya. Dan bawah ini masih agak kekeringan soalnya sering backfire. Dan untuk top speed, yang nanyain top speed, kalau pakai Ecu standar kayak gini tuh kemarin aku coba tuh cuma 120, itu berat banget. 120 berat banget, lari dari 110 ke 120 itu juga berat banget. Yo kayak nggak seperti pakai Juken lah. Kalau pakai Juken kan agak cepet, limiternya bisa tembus 12.000, dan itu juga mempengaruhi si top speednya. Jadi untuk si Juken 5 dual band kemarin, kalau dipasang di mesin standar si Maxi ini, itu enak banget, akselerasi bawah itu kena banget. Dan untuk si nyentuh top speednya tuh juga agak lumayan cepet, nggak seperti standar yang lama banget. Jadi naik itu lama ya. Kalau pakai Juken tuh agak cepet naik, sama nambah si top speednya. Ini kemarin tuh 120 itu udah agak susah. Terus kalau pakai Juken tuh bisa sampai tembus 135 plus. Yo lumayan lah, cuma modal Ecujuken udah bisa setting rumble idle juga di mesin standar, jadi nggak begitu panas banget. Bisa setting ya pokoknya setting semua lah.
RPM bisa disetting, pokoknya semua bisa disetting, derajat pengapian juga bisa. Pokoknya yang mau upgrade pertama kali untuk sektor mesin tuh aku saranin pakai ECU aja. ECU dulu lah, nyobain ECU dulu. Kalau masih kurang bisa merembet ke yang lainnya seperti porting polish, ganti cam, atau sekalian tune up atau bore up. Pokoknya rasain dulu aja lah kalau pakai si making standar ini. Udah lumayan kok, kalau buat harian tuh lumayan. Jadi kalau si juganya itu nggak begitu boros banget, paling selisih berapa ya, nggak sampai kayak motor-motor bore up lah. Soalnya kan juga masih CC standar loh, jadi nggak begitu boros banget kalau dipakein juken. Beda lagi kalau udah bore up, itu kerasanya lumayan kalau bahan bakarnya. Emang kalau bore up tuh konsekuensinya tuh BBM itu lebih boros, soalnya ya nambah CC, nambah HP, pokoknya jadi lebih boros dikit lah, tapi recommended. Untuk juken ini aku kemarin pasang tuh juken 5 dual band, settingan core satunya itu di setting buat harian, jadi nggak terlalu boros banget. Jadi enak itu kalau juken 5 dual band tuh udah ada 2 settingan. Yang core pertama bisa kalian setting buat harian, yang core 2 bisa kalian setting buat yang suka speeding, jadi agak diborosin atasnya. Itu kalau agak diborosin dikit tuh RPM-nya naiknya agak cepat, sama cepat nyentuh si top speednya. Tapi kalau buat harian tuh CC 150 tuh aku kira udah cukup ya. 150 pakai juken aja tuh udah cukup kalau menurutku yang dulu. Kalau yang buat kota-kota aja, kalau yang suka speed tentu masih kurang kalau CC 150. Tapi sensasinya tuh agak beda. Ya beda banget lah, CC 150 sama motor-motor berat tuh agak beda. Dari segi suara pun juga beda, dari segi power aja udah beda. Dan untuk kalian yang suka irit itu, kalau pakai juken 5 tuh juga masih lumayan irit, 11-12 lah sama ECU standar ini. Kalau aku mending milih juken ini sekalian, soalnya si ECU juken 5 ini udah dapat enak juga, bisa disetting juga tapi nggak terlalu boros kalau pakai si mesin standar. Jadi lumayan lah, kecepatannya juga bertambah dari standar ini. Kemarin aku coba tuh cuma 100 berapa ya, 120 lah, kurang lebih itu 120, tapi itu udah agak berat ngangkatnya. Untuk jukennya itu juga lumayan, nambahnya sekitar 15-20 km per jam. Kalau kalian pakai juken itu juga agak beda ya, jadi bawah itu agak berbet-berbet gitu, jadi motor kalian tuh agak beda dari yang lainnya. Oke, sekian aja video dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk di subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya dan project yang terbaru dari si Maxi ini. Pokoknya insya Allah ada project-project yang menarik lah dari si Maxi ini.